Bab 1216, kesuksesan besar membawa tantangan yang lebih besar. Alasan aku meremehkan Lizzie adalah karena aku tahu bahwa meskipun dia memiliki kemampuan baru, itu akan terkait dengan semacam kekuatan destruktif. Saya, di sisi lain, memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan destruktif. Saya sengaja mengungkapkan cacat untuk menghasut ledakan Anda. Pada kenyataannya, Anda semua tidak mungkin menang dari awal. Namun, saya tidak pernah berharap ada di antara Anda yang mampu memaksa saya untuk melakukan ini. Ketika dia berkolaborasi dengan Gale Sabre Demon Sima Jinchi, Shrek Six Monsters tidak mungkin menang. Keterampilan jiwa ke-9 Sima Jinchi memungkinkannya untuk berubah menjadi saber kekuatan naga klan nyata untuk mengungkapkan kekuatannya. Meskipun dia hanya mampu menampilkan sebagian kecil dari efek yang dihasilkan oleh saber kekuatan Dragon Clan, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan 6 monster. Kartu truf Tang Wulin benar-benar kuat sehingga ia bisa segera mengakhiri pertempuran terlepas dari kapan ia memilih untuk memainkan kartu truf. Ini adalah perbedaan antara kedua belah pihak. Shrek Six Monsters tidak pernah memiliki peluang sejak awal. Yue Zhengyu berbicara dengan ekspresi marah. Ini benar-benar kasus ketika seseorang mencapai tingkat kesuksesan tertentu. Dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Kami menolak untuk menerima ini sebagai hasil akhir. Mengapa kamu tidak bertarung sendirian melawan kami berenam jika kamu bisa? Di mana rasa malumu? Tang Wulin menatapnya dengan pandangan jijik. Tetapi matanya yang tersenyum membuatnya pergi. Pertumbuhan rekan-rekannya lebih cepat dari yang dia bayangkan. Selain itu, dia percaya semua orang masih menahan sedikit selama pertempuran sebelumnya. Keenam monster itu menyimpan energi mereka untuk melawan Aruheng dan Sima Jinchi nanti. Sama seperti bagaimana Yue Zhengyu belum meluncurkan skill fusi suci. Tang Wulin percaya bahwa Ye Xinglan dan Yuanen Yehui memiliki teknik tersembunyi mereka juga. Bagaimanapun, Tang Wulin paling terkejut dengan pertumbuhan Su Xiaoyan. Dia menunjukkan kemampuan kontrolnya dengan sempurna. Jika bukan karena pembelaannya yang terdiri dari Dragon Air, tubuh naga emas yang mendominasi, dan tubuh naga emas, Aruheng dan Sima Jinchi yang sama-sama gelar Douluos akan mengalami kesulitan menahan 6 monster. Terlepas dari pertahanan mengejutkan Aruheng, satu ledakan dari 6 monster di bawah kendali Xiaoyan mungkin bisa menghabisi satu atau bahkan 2 anggota tim Tang Wulin. Bagaimanapun, itu hanya sesi perdebatan. Tidak ada yang mungkin akan menyakiti yang lain secara nyata. Karena itu, hasil kompetisi akan sulit diprediksi. Kecuali Tang Wulin menggunakan teknik gigih seperti saber kekuatan Dragon Clan begitu dia membuat langkah pertama. Akan sulit bagi mereka bertiga untuk mengalahkan 6 monster. Tidak ada yang lebih bahagia dari Tang Wulin yang belajar tentang pertumbuhan luar biasa dari rekan-rekannya. Hanya ada kegembiraan di hatinya saat ini. Long Yeiwei memandang ke arah Tang Wulin dengan tatapan aneh sebelum dia mengangguk diam-diam. Awalnya, dia berencana untuk bergabung dengan Tang Wulin dalam perjalanan ke Star Luo Empire dan Do Spirit Empire. Namun sekarang, dia memutuskan untuk membiarkan mata ini melebarkan sayap dan melayang di langit setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya. Kapan sayap mereka akan mengeras jika mereka tetap melindungi sayap-sayapnya yang berbulu? Di sisi lain, masih sulit untuk mengatakan sejauh mana kemampuan mereka setelah mereka menjadi Master Armor Tempur 3 kata dengan basis budidaya mereka yang tinggi. Sama seperti hari ini, pertarungan Tang Wulin melawan 6 monster akan lebih mudah jika dia dibalut armor perang 2 kata. Seperti yang dikatakan Yue Zhengyu, ketika seseorang mencapai tingkat kesuksesan tertentu, dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pada akhirnya, kemenangan menjadi milik Tang Wulin yang dinilai dari kemampuan dan pikirannya. Reputasinya sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters bukan tanpa sifatnya. Dia ingin melihat berapa lama yang dibutuhkannya untuk mengejar jajaran generasi sebelumnya dari paviliun-paviliun Dewa Laut. Pada saat itu, dia akhirnya bisa bernapas. Long Yeiwei benar-benar terkejut mendeteksi gumpalan aura samar-samar ketika Tang Wulin menggunakan senjata kekuatan klan naga. Tampaknya membantu dalam memicu kemajuannya ke pangkat keilahian. Sebagai manusia setengah dewa, meskipun dia tidak bisa mendeteksi alam ilahi saat ini, setiap peningkatan kecil akan memungkinkannya untuk hidup lebih lama dari kehidupannya saat ini.
Baik Aruheng dan Sima Jinchi tiba di sisi Tang Wulin. Ketika mereka melihat rekan Tang Wulin, mereka kagum dengan para pemuda ini. Mereka tidak bisa menahan napas kagum karena generasi muda telah melampaui yang lebih tua. Mereka melakukan penilaian diri dan menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu ketika mereka berada di usia Shrek Seven Monsters saat ini. Keduanya sangat tertarik pada Su Xiaoyan karena mereka berlarian untuk menghindari dikendalikan oleh Su Xiaoyan. Bahkan dengan amplifikasi armor tempurnya, Su Xiaoyan masih merupakan sage jiwa dan belum mendapatkan keterampilan jiwanya yang ke-8 dan ke-9. Mereka merasa tidak mampu menahan kontrolnya. Shrek Seven Monsters memiliki kemampuan bertarung yang menantang surga dengan seorang master jiwa tipe kontrol inti di sisinya. Judul apapun Douluo perlu mempertimbangkan dengan serius konsekuensinya sebelum melibatkan mereka dalam perkelahian. Armor perang mereka telah berhasil mengurangi perbedaan antara mereka dan para master jiwa tingkat tinggi. Aruheng dan Sima Jinchi tidak bisa membayangkan sejauh mana ledakan dari 7 orang ini ketika mereka mencapai pangkat judul Douluo. Akademi Shrek yang tampaknya tidak mungkin dibangun kembali pada awalnya sekarang memiliki peluang dengan keberadaan kelompok ini terutama dengan Penatua Long yang memegang komando secara langsung. Aku akan kembali berkultivasi, kata Ye Xinglan yang sedang murung sebelum dia berbalik dan pergi. Su Lizhi tetap tersenyum dengan sopan. Namun, dia berbalik untuk mengikuti Ye Xinglan tanpa ragu sedikit pun. Xie berbicara dengan ekspresi sedih dan marah. Sebenarnya, saya belum menunjukkan kemampuan penuh saya hari ini. Kakak, aku tidak bermaksud mengatakan ini padamu. Jika bukan karena kami khawatir bahwa kami mungkin secara tidak sengaja akan menyakiti Anda, mungkin saja Anda tidak menang. Naga ruang waktu saya sangat mengesankan. Anda tahu, Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Jadi, akankah kita memiliki 1 lawan 1? Tidak, Yuanen. Ayo berkultivasi. Dia mengambil tangan Yuanen Yehui saat berbicara. Yuanen Yehui memelototinya, tetapi tidak berusaha untuk bebas. Su Xiaoyan dibantu dari tanah oleh Yue Zhengyu. Kakak, kita juga akan pergi. Kami akan bekerja keras untuk mengejar Anda. Jadi, kamu lebih baik bekerja keras juga. Oh benar. Kapan kamu akan menempa armor perang 3 kataku? Mengapa kita tidak melawan 3 lawan 6 di waktu berikutnya? Kami berenam akan mengenakan baju perang tapi bukan kalian bertiga. Bagaimana dengan itu? Ayo cepat. Tang Wulin menyaksikan rekan-rekannya pergi berturut-turut untuk merenungkan pertempuran hari ini. Pada saat yang sama dia merasa hangat dan tidak jelas di hatinya. Dia juga merasa sedikit tersesat. Mereka semua memiliki kekasih mereka. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Di manakah kekasihnya? Pertempuran hari ini membawa arti penting bagi Shrek Seven Monsters. Yang paling penting, mereka mengerti dengan jelas tingkat ketinggian rekan mereka setelah pertempuran. Jika bukan karena keterampilan fusi jiwa bela diri yang menakutkan yang dikenal sebagai sabre kekuatan klan naga, tim Tang Wulin mungkin tidak akan mampu mengalahkan 6 monster Shrek. Lebih jauh, kerja sama Shrek Six Monsters kurang sebagai hasil dari kompatibilitas dalam keterampilan yang baru mereka temukan. Masalah kritis dengan kerjasama yang buruk tercermin dalam para penguasa jiwa tipe serangan. Kemampuan menyerang Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Yue Zhengyu dinaikkan seiring dengan peningkatan basis kultivasi mereka. Akibatnya, saling campur tangan tidak bisa dihindari selama serangan. Tang Wulin berdiri untuk mendapatkan ketika serangan rekan-rekannya saling mengganggu. Untuk mencegah terjadinya masalah ini, mereka tidak punya pilihan selain bergantian meluncurkan serangan mereka selama pertempuran. Meskipun serangan mereka masih kuat seperti badai dan badai, mereka tidak bisa mengambil keuntungan dari dominasi mereka yang tumpang tindih. Kalau tidak, Tang Wulin tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama dalam pertempuran 1 lawan 3. Di sisi lain, Tang Wulin juga kagum pada Su Xiaoyan dan Su Lizhi juga. Kemampuan kontrol Su Xiaoyan sangat bagus sehingga Aruheng dan Sima Jinchi bergegas untuk menghindari dikontrol olehnya. Dia tidak menunjukkan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya selama putaran kedua pertempuran. Kalau tidak, kelompok 3 orang Tang Wulin tidak akan berada dalam posisi menguntungkan seperti itu. Su Lizhi mengejutkan Tang Wulin juga. Pemanfaatan kekuatan destruktifnya dengan avatar arwah bambu kapal perang agak komedi tetapi
Pada kenyataannya, diisi dengan kekuatan. Master Jiwati Pemakanan benar-benar berhasil menghentikan dua pusat kekuatan besar dalam waktu singkat untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Boons Explosive Destruction Boons-nya yang ungu hitam itu bisa dikatakan inovatif. Mereka seperti bom tetapi dengan efek luar biasa. Jika Tanggulin tanpa dukungan life seed-nya, dia akan kehilangan kemampuan bertarungnya setelah ditampar oleh Sulizi. Untungnya, mereka adalah kawan. Sulizi tidak mengerahkan kekuatan penuh ketika dia memukul Tanggulin. Setelah itu, Tanggulin merenungkan perubahan Ye Xinglan dan Sulizi. Dia menyadari bahwa mereka telah mengkonsumsi bintang luo mutiara suci dan rumput abadi energi asal ketika mereka berada di mata terpolarisasi Ichevire. Itu adalah harta surga dan bumi kelas atas. Itu tidak hanya efektif dalam meningkatkan kekuatan jiwa mereka tetapi juga menyebabkan transformasi besar pada fondasi dan jiwa bela diri mereka. Sementara Tanggulin terkejut dengan kemampuan rekan-rekannya. Rekan-rekannya sama-sama kewalahan oleh kemampuannya saat ini. Kemampuan jiwa fusi darahnya memungkinkannya untuk menahan serangan semua orang tanpa dibalut armor perang. Itu juga meningkatkan kontrolnya atas situasi pertempuran bersama dengan serangan dan kemampuan pertahanannya yang kuat. Dragon Might dan Dragon Air. Dia bertarung melawan 6 orang sendirian-sendirian hampir sepanjang waktu. Itu benar-benar mengejutkan ke-6 monster sehingga mereka menyebutnya sebagai monster. Bab 1217 tiba di Skysia City. Tidak ada keraguan bahwa sejak Shrek Seven Monsters kembali dari pendaftaran militer mereka, semua orang telah maju dalam mentalitas dan kemampuan mereka. Bahkan Light Dark Douluo Long Yeiwei terengah-engah mengagumi kemampuan keseluruhan skuadron. Dalam sudut pandang Long Yeiwei, meskipun tidak semua orang dari generasi Shrek Seven Monsters ini akan menjadi limit Douluo, mereka pasti memiliki kemampuan untuk menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata. Jika Shrek Academy memiliki 7 Master Armor Pertempuran 4 kata, tentu saja akan lebih sulit untuk menghidupkan kembali Akademi di masa depan. Pembangunan kembali rahasia Akademi Shrek memasuki masa tenang di hari-hari berikutnya. Wu Shiduo dan seluruh kelompoknya sudah dikirim pergi dengan Wu Zhangkong membawa mereka ke Pulau Iblis secara pribadi. Tanggulin dan kelompoknya yang terdiri dari 7 orang hanya bisa bersimpati dengan cobaan di depan mereka. Orang-orang yang ikut dalam perjalanan ini termasuk beberapa murid pelataran dalam yang belum pernah ke sana sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa Pulau Setan akan menjadi jauh lebih ramai di hari-hari berikutnya untuk jangka waktu yang lama. Sementara itu, pihak Tanggulin juga melakukan persiapan yang intensif. Amorous Douluo Zhangxin lenyap untuk waktu yang sangat lama karena alasan yang tidak diketahui. Para murid pelataran dalam dan luar Shrek menghabiskan setiap hari berkultivasi dengan susah payah. Dalam ketidakhadiran Wu Zhangkong, posisi guru pengadilan luar mendarat di tangan pasangan suami istri, Lan Muzi dan Tang Yinmeng. Sumber daya Tang Sekte juga ditransfer ke mereka melalui berbagai metode. Menurut diskusi Tang Wulin dan Penatua Long, hanya siswa yang mampu mencapai standar murid pelataran dalam yang diizinkan untuk datang ke markas Tang Sek. Situasi membuat mereka tidak punya pilihan. Proses membangun kembali Shrek baru saja dimulai. Jadi mereka perlu menjaga kerahasiaan sebanyak mungkin untuk mencegah segala macam masalah yang tidak perlu. 7 monster memulai latihan bersama mereka. Tetapi sekarang, lawan mereka bukanlah Aruheng atau Sima Jinchi, tetapi Light Dark Douluo Long Yeiwei. Para monster merasa seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari mereka di Pulau Iblis. Tetapi mereka hanya bisa benar-benar memahami kekuatan musuh yang akan mereka hadapi ketika mereka bertarung melawan batas Douluo asli. Mereka maju dalam pelatihan berkelanjutan. Dan mereka juga sudah mulai membuat baju perang 3 kata mereka. Menurut rencana Tang Wulin, dia seharusnya membuat Misha sendiri. Namun, dia menyerah pada akhirnya karena kurangnya waktu. Sebaliknya, dia hanya akan memalsukan semua logam yang dibutuhkan untuk Misha terlebih dahulu. Dia memiliki jadwal penuh setiap hari di mana dia menghabiskan pagi penempaan, sore hari terlibat dalam pertempuran dan malam yang sebenarnya berkomunikasi dengan banyak master pembuat Misha besar dari Sekte Tang. Tang Wulin menjadi lebih sadar akan kedalaman rahasia batin Sekte Tang dengan berbicara dengan pasukan di dunia bawah tanah mereka.
Ada total 16 desainer media peringkat 9 dan 21 pembuat media peringkat 9 yang menempa media untuk Tangsek. Tang Wulin ragu bahwa bahkan federasi memiliki barisan seperti itu. Ya, Tang Wulin tidak hanya membuat mechanya sendiri. Karena 6 monster lainnya juga termasuk. Selain itu, ada juga Sima Jinchi dan Aruheng. Masing-masing dari mereka akan memiliki unit yang dibuat dengan cermat dari media hitam Tangsek yang diproduksi dengan tingkat tinggi. Alasan mengapa itu akan menjadi hitam dan bukan merah adalah kualitas logam itu tidak memenuhi standar itu. Secara teoritis, media merah dapat dibuat dengan logam yang ditempa oleh jiwa. Tetapi jika bagian inti media tidak terbuat dari logam yang dimurnikan surgawi, itu tidak memenuhi syarat sebagai media ilahi sesuai dengan kriteria penilaian yang paling ketat. Ini juga alasan mengapa ada begitu sedikit media ilahi di benua ini. Meski begitu, ada peringkat yang berbeda di antara media hitam juga. Tanpa ragu, Sekte Tang membuat media hitam dari peringkat tertinggi untuk Tang Wulin dan kelompoknya yang beranggotakan 9 orang. Di sisi lain, proses untuk mencapai prestasi seperti itu membutuhkan banyak komunikasi. Setiap individu disesuaikan dengan jenis media yang berbeda. Tujuan dari media kelas atas adalah untuk memungkinkan guru jiwa untuk memanfaatkan kapasitas bertarungnya untuk sebagian besar. Sehingga media harus benar-benar kompatibel dengan tubuh guru jiwa. Seperti perpanjangan bentuk fisik mereka sendiri. Dengan demikian, Tang Wulin berusaha keras untuk menciptakan lebih banyak logam buatan jiwanya untuk dirinya sendiri sebelum membuat mechanya untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Di sisi lain, ia juga berkomunikasi dengan banyak desainer media elit dan pembuat media bersama dengan teman-temannya secara terus-menerus. Ini akan memungkinkan para master besar untuk memahami kebutuhan dan kemampuan mereka untuk merancang media yang dibuat khusus untuk mereka. Anggota kelompok lainnya sudah menghabiskan pagi mereka untuk belajar tentang mengoperasikan media. Mengikuti jadwal mereka, Sima Jinchi dan Aruheng adalah yang paling tidak siap untuk ini. Mereka selalu menggunakan tubuh mereka sebagai senjata utama dalam pertempuran dan percaya bahwa para master jiwa selamanya akan lebih unggul daripada para master media. Mereka menemukan diri mereka sedikit tidak mau memiliki media. Tetapi mereka akhirnya setuju setelah banyak bujukan dari Tang Wulin. Namun, Tang Wulin segera menyadari bahwa penguasa jiwa yang kuat mungkin tidak begitu berbakat secara alami ketika mengendalikan media. Gale Sabre Demon Sima Jinchi adalah yang paling berani dalam hal ini. Dia membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menguasai koordinasi dalam mengoperasikan media meskipun memiliki basis budidaya judul Douluo 9 cincinnya. Di sisi lain, Aruheng adalah kebalikan dari Sima Jinchi. Karena kontrol kuat Douluo tubuh atas tubuhnya, ia beradaptasi dengan cepat untuk proses dan segera menikmati perasaan mengoperasikan media. Perasaan kekuatan dari media berbeda dari tubuh seseorang. Karena itu, dia memiliki persyaratan yang sangat sederhana untuk mechanya, yaitu harus sangat kuat. Tang Wulin menghabiskan setiap hari dengan sibuk dari fajar hingga senja. Ketika akhirnya dia bisa menyilangkan kaki dan beristirahat di kamarnya, dia bisa memasuki kondisi meditasi hampir seketika. Orang hanya bisa membayangkan betapa melelahkannya harinya mengingat betapa lesunya dia terlepas dari kemampuan fisiknya. Dia selalu bekerja paling keras karena dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Fase awal pembuatan baju perang sama seperti yang dijelaskan oleh Tang Wulin sebelumnya. Armor tempur Ye Xinglan dan Yuanen Yehui adalah yang pertama dibuat. Mereka bertanggung jawab untuk melakukannya sendiri. Jadi Tang Wulin akan memprioritaskan memasok mereka dengan logam palsu. 7 monster dipenuhi dengan antisipasi untuk armor perang 3 kata mereka. Tapi ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam satu pukulan. Mereka masih membutuhkan waktu yang agak lama untuk menyelesaikannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Issea City, kota di tepi laut tetap sepi seperti biasanya. Sebagai salah satu kota terbesar di Issea, selalu menjadi daerah terpusat penting untuk pasokan yang bersumber dari laut. Di sisi lain, Skycea City, tidak jauh dari Issea City, adalah pelabuhan terbesar di seluruh benua. Pasukan angkatan laut yang paling kuat, Armada Issea, ditempatkan di sana juga. Sejak fraksi Hawk mendominasi di parlemen, manuver Armada Issea menjadi lebih sering.
Bahkan masyarakat awam sering bisa melihat kapal perang raksasa membelah gelombang di kejauhan. Mereka bahkan dapat mendengar gelombang suara dentuman tidak jelas pada kesempatan tertentu. Di stasiun kereta jiwa Issea City, sekelompok 9 orang berjalan ke platform dengan langkah besar. Mereka berhenti di depan platform naik mobil tamu ketika mereka menunggu kedatangan kereta jiwa. Pria yang berjalan di depan adalah seorang pemuda dengan wajah yang halus. Tubuhnya ramping dan tinggi sementara kulitnya hangat dan berkilau seperti batu giok. Dia tampak seperti orang yang lembut dan lembut. Orang-orang di sisinya tampaknya pemuda biasa. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampak seperti siswa dari akademi bergengsi. Di bawah pemeriksaan ketat, orang akan menemukan bahwa pola tersembunyi Akademi Skycea dijahit ke dalam seragam mereka yang serasi. Pemuda jangkung dengan tubuh besar yang berdiri di samping pemimpin itu sesekali menyentuh kepalanya dan menarik pakaiannya. Bergumam, "Ini benar-benar tidak nyaman." Dia memiliki rambut panjang yang menutupi kedua pipinya untuk menyembunyikan wajahnya yang tajam secara alami. Pemuda kekar di sisinya yang lain terkikik. "Ini membuatmu benar. Salah siapa adalah kamu tidak memiliki rambut." Pemuda berambut panjang itu menatapnya. "Beraninya kau. Lihatlah wajahmu itu. Anda seperti telur ayam yang dikupas dengan jenggot dicukur. Kamu terlihat seperti ingin menjadi gigolo." Siapa yang kamu panggil gigolo? Cukup. Kalian berdua, kata pemuda pemimpin dengan nada tidak menyenangkan. Keduanya mengeluarkan gertakan secara bersamaan dan memalingkan muka. Sisa orang di samping mereka tidak bisa menahan senyum. Kedua pemuda ini tidak pernah berhenti bertengkar. "Kenapa kita naik kereta jiwa? Akan jauh lebih baik jika kita berkendara langsung ke sana." Pemuda berambut panjang melonggarkan otot-otot di lehernya yang tebal dan kuat. Pemuda terkemuka itu berbicara. Daerah sekitar Skycea City telah terlibat dalam manuver militer. Jadi sangat sulit untuk memasuki kota, terutama dengan mobil. Dengan menggunakan kereta, kita bisa tiba langsung di pusat kota Skycea. Lalu seseorang akan datang dan berkoordinasi dengan kita. Bab 1218, Pemeriksaan ketat dan menyeluruh. Ketika dia berbicara, dia merasa kecewa. Alasan dia melewati Issea City dalam perjalanannya ke Skycea City adalah agar dia bisa mengunjungi kembali tempat yang telah lama dia lewatkan. Disinilah ia belajar dan tinggal. Dengan kata lain, ini adalah titik awalnya. Saat itu, dia telah mengenal teman-temannya di sini dan kemudian dia mengunjungi kembali tempat itu. Issea City tampaknya tetap sama. Tampaknya belasan tahun yang berlalu tidak berhasil mengubahnya sedikit pun. Namun, dalam hatinya, semuanya telah berubah. Dia berusaha keras untuk melawan keinginan untuk pulang. "Ayah, Ibu, aku akan membawamu kembali." Kereta jiwa tiba dengan peluit. Dan orang-orang di peron mulai naik. Kursi VIP memang nyaman. Setiap orang memiliki area sendiri yang luas. Dan berbagai makanan dan minuman tersedia untuk mereka pilih. Mereka naik kereta dan pemuda terkemuka duduk di depan. Ekspresinya juga berubah dari kecewa menjadi waspada. Itu akan dimulai. Fraksi Elang akhirnya mendapatkan mayoritas absolut di parlemen. Tindakan mengerahkan tentara seperti panah di tali busur. Ekspedisi dilakukan di tengah hiruk-pikuk drum dan gong. Itulah juga alasan mengapa keamanan di Skycea City sangat ketat belakangan ini. Setiap kendaraan yang masuk atau keluar kota harus menjalani pemeriksaan yang ketat dan menyeluruh. Ini mungkin karena trauma yang diciptakan oleh pemboman Akademi Shrek menggunakan amunisi jiwa tetap. Kereta jiwa tiba di stasiun Skycea City. Ketika 9 dari mereka turun, hal pertama yang harus mereka hadapi adalah pemeriksaan keamanan. Meskipun tidak seketat kendaraan yang memeriksa, tubuh mereka masih harus dipindai dengan peralatan khusus. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka benar-benar memasuki kota Skycea setelah melewati pemindaian tanpa insiden. Pria muda yang memimpin gerombolan di depan adalah Tang Wulin. Pemuda jangkung dan berotot dengan rambut panjang yang berjalan di sampingnya tak diragukan lagi adalah Aruheng. Kepalanya yang botak terlalu mencolok. Itulah sebabnya Tang Wulin mengenakan wig saat dia menyamar. Itu memiliki efek yang diperlukan. Setidaknya, itu melunakkan fiturnya. Penyamaran Sima Jinchi adalah yang paling sederhana. Dia hanya mencukur janggutnya dan memotong alisnya.
Ini sudah membuatnya terlihat lebih lembut. Tanpa semua itu, dia terlihat sangat berbeda. Ini juga alasan mengapa Aruheng mengatakan bahwa dia mirip dengan bocah lelaki. Yang lain semua memiliki riasan sederhana untuk menyembunyikan penampilan luar biasa mereka. Karena keluarga mereka, negara pertama yang mereka pilih adalah Dou Spirit. Dou Spirit Empire jauh lebih lemah dibandingkan dengan Star Luo Empire. Itu lebih membutuhkan bala bantuan Sekte Tang. Jadi lebih tepat bagi mereka untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Tang Wulin sudah gatal untuk mencoba ini sejak lama. Jika dia bisa mencapai kesepakatan dengan Spirit Dou Empire, akan jauh lebih mudah baginya untuk mencari orang tuanya dalam batas-batasnya. Sistem apa kamu? Tang Wulin memimpin teman-temannya keluar dari stasiun ketika mereka tiba-tiba mendengar suara yang tajam. Pembicara menghalangi jalan mereka. Tang Wulin berhenti di jalurnya. Yang dia lihat adalah senyum yang indah. Setelah melirik sesaat, dia mengerti mengapa dia menghalangi mereka. Itu adalah seorang gadis muda yang terlihat berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia juga mengenakan seragam Skycea Academy. Seperti apa yang mereka kenakan. Gadis muda itu cantik. Dia memiliki mata besar dan alis melengkung. Dia tampak penuh semangat pemuda. Seragam Skycea Academy adalah jenis pakaian formal. Meskipun Tang Wulin telah merias wajah, dia tidak bisa mengubah fisiknya. Dia membawa tas sederhana di tangan kanannya yang berisi beberapa pakaian ganti. Ketika dia menyampirkannya di bahunya dan berdiri di sana dengan tubuhnya yang ramping dengan seragam yang pas, sangat mudah baginya untuk menarik mata para gadis. Alasan dia membawa tas adalah untuk menyembunyikan identitasnya dengan lebih baik. Jika dia naik kereta jiwa dengan tangan kosong, dia akan lebih menonjol. Di mana saya akan menemukan seorang siswa tanpa tas? Tang Wulin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mereka hanya mengenakan seragam Skycea Academy untuk menyembunyikan identitas mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan benar-benar bertemu dengan siswa Akademi Skycea di sini. Skycea Academy adalah akademi terbesar di Skycea City. Itu siswa dari berbagai usia. Itu juga memiliki cabang Master Jiwa dan Misha. Itu adalah akademi paling kuat di sisi timur benua Douluo. Kami dari cabang Master Jiwa, jawab Tang Wulin datar. Ekspresinya sedikit dingin. Dan dia sepertinya menjaga jarak semua orang. Dia melakukan yang terbaik untuk menyampaikan pesan, tersesat dan jangan ganggu aku. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk gadis muda ini. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikan dirinya, dia tidak mengerti hati seorang gadis muda. Ketika dia melihat debonairnya terlihat, gadis itu berkedip. Menilai dari penampilanmu, kamu pasti seorang senior. Saya seorang siswa baru di Skycea. Dan saya juga dari cabang Master Jiwa. Senior. Aku tidak tahu jalan di sekitar sini. Jadi bisakah kau membawaku ke akademi? Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terdiam. Yang lain juga melemparkan mereka tatapan aneh. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Maaf. Tapi saya tidak punya waktu. Tolong pikirkan sendiri. Setelah selesai, Tang Wulin berbalik dan pergi. Yang lain mengikuti secara alami di belakangnya. Berjalan melewati gadis itu. Gadis muda itu berdiri di tempatnya. Dia dengan cepat mencibir bibir merahnya. Orang macam apa ini? Apakah saya benar-benar tidak dapat disukai itu? Namun, penampilan dinginnya itu benar-benar keren. Karena kita berdua berada di cabang Master Jiwa, kita pasti akan bertemu satu sama lain. Cepat atau lambat. Kapten. Saya tidak pernah berpikir akan melihat Anda dipaksa untuk mengakui kekalahan, kata Su Xiaoyan dengan kekeh. Xie menghela nafas. Perbandingan itu najis. Kenapa kamu masih bisa menarik perhatian wanita bahkan dengan penyamaran ini? Siapa yang kamu coba tarik? Yuanen Yehui menatapnya dengan mata tenang. Xie menggigil. Tidak seorang pun. Saya hanya akan menarik Anda selama sisa hidup saya. Sejak saya melihat apa yang seharusnya tidak saya lihat. Hati dan jiwa saya telah dipenjara oleh apa yang seharusnya tidak saya lihat. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Dia meledak dengan niat membunuh. Tang Wulin juga merasa tak berdaya. Dia tidak yakin apakah kekasarannya akan membuat gadis muda itu kesal. Namun,
Dia benar-benar tidak punya niat membuang-buang waktu. Pada saat itu, komunikator jiwa di pergelangan tangannya berdering. Tang Wulin mengangkat telepon dan suara Long Yuksue datang dari ujung yang lain. Kapten, segalanya tidak terlihat terlalu baik. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi Skycea City tiba-tiba meningkatkan intensitas cek mereka terutama di pusat transportasi mereka. Pemeriksaan keamanan di sana sangat diperkuat. Mereka memasang unit pendeteksi kekuatan jiwa baru. Semua master jiwa dengan 3 cincin ke atas harus melalui pemeriksaan identitas terperinci. Kalian harus sudah ada di sana. Jadi harap berhati-hati saat kamu keluar. Tang Wulin sedikit mengernyit. Apa ini? Mungkinkah tindakan Tang Sekte telah ditemukan? Unit pendeteksi kekuatan jiwa. Ini merepotkan. Perangkat pendeteksi kekuatan jiwa terbaru Federasi sangat maju. Itu bisa mendeteksi perubahan kecil dalam kekuatan jiwa. Meskipun Tang Wulin bisa menyembunyikan fluktuasi kekuatan jiwanya dengan kekuatan garis keturunannya, itu akan agak sulit bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Meskipun mereka memiliki alias, basis budidaya mereka terlalu kuat. Jika salah satu dari mereka diketahui memiliki basis kultivasi lebih dari 7 cincin, mereka kemungkinan besar akan mengalami masalah yang tidak perlu. Keuntungan terbesar mereka untuk saat ini adalah bahwa berita tentang pembangunan kembali Akademi Shrek belum bocor. Semuanya masih dilakukan secara rahasia. Kami akan melindungimu di pintu keluar. Jika sesuatu terjadi, kami akan mengambilnya kembali. Terdengar suara Long Yuksue lagi. Tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan menangani ini. Dengan itu, Tang Wulin mengakhiri panggilan. Di sisi lain, Long Yuksue meletakkan komunikator jiwanya. Ekspresi kesal melintas di wajahnya. Kata-katanya selalu begitu menghibur. Dan mereka tampaknya bisa semakin memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Sebuah sederhana saya akan menangani ini telah membuatnya merasa seolah-olah dia bisa mengurus semuanya. Apakah ini yang mereka sebut karisma? Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ketika basis kultivasi spiritual master jiwa telah mencapai domain roh, dia secara alami akan merilis beberapa fluktuasi spiritual menit yang akan mempengaruhi sekitarnya. Dia juga akan tampak lebih karismatik. Kapten, ada apa? Tanya Ye Xinglan. Tang Wulin menjawab. Mereka memiliki detektor kekuatan jiwa. Tunggu aku di sini. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan ke arah dari mana mereka datang. Gadis muda Akademi Skycea itu menginjak kakinya di tempat mereka bertemu. Dia siap berjalan keluar dari stasiun ketika dia tiba-tiba melihat Tang Wulin kembali. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke akademi. Tang Wulin menghampirinya dan berbicara dengan datar. Ketika dia melihat sosoknya yang tinggi dan tegap, wajah cantik gadis muda itu tidak bisa menahan muka memerah. Jantungnya berdetak lebih cepat dari dirinya sendiri. Ah, senior. Namaku Lina. Siapa namamu? Aku Gu Yue. Tang Wulin memiliki ekspresi tak berdaya. Kamu datang ke Akademi Skycea dari kota lain. Aku melakukannya. Dari Issea City. Saya dari Issea Academy. Karena hasil yang luar biasa, saya diterima di cabang Master Jiwa Akademi Skycea. Kata Lina dengan senyum manis. Dari Issea City. Kebetulan sekali. Sepertinya gadis ini berada di kereta yang sama dengan kita. Tang Wulin mengangguk dan berkata, ayo pergi. Sudahkah Anda menyiapkan dokumen identitas Anda? Keamanan sangat ketat di Skycea City belakangan ini. Semua orang harus menjalani pemeriksaan identitas yang ketat. Terutama kita para penguasa jiwa. Bab 1219, Lina. Dia menggunakan sedikit kekuatan rohaninya untuk menutupi wanita muda ini di hadapannya. Yang mengejutkan, dia memperhatikan bahwa gadis ini, yang kelihatannya baru berusia 18 atau 19 tahun, sudah memiliki basis kultivasi yang berada di puncak 3 cincin. Dia hanya 1 langkah dari 4 cincin. Jika dia dari Akademi Shrek, level seperti itu tidak akan berarti apa-apa di antara teman-temannya. Namun, ini adalah prestasi luar biasa di tempat biasa seperti ini. Ya, benar. Lina dengan cepat mengeluarkan dokumen identitasnya dari tasnya sendiri. Akademi mengirimiku seragam, manual registrasi, dan dokumen identitasku.
Mereka juga mengingatkan saya bahwa pemeriksaan keamanan di sini di Skycea City sangat ketat dan menyuruh saya membawa semuanya. Jadi saya lakukan. Namun, ini pertama kalinya saya jauh dari rumah sendirian. Dan saya sedikit takut. Syukurlah Anda di sini untuk membantu saya. Senior, kamu orang yang sangat baik. Ketika dia melihat ekspresi cerianya, tatapan Tang Wulin melunak. Ayo pergi. Kalau begitu. Dia membawa Lina kembali ke teman-temannya dan berjalan di depannya. Seperti yang diharapkan. Seperti yang Long Yuksue katakan. Di pintu keluar stasiun kereta, ada detektor kekuatan jiwa. Setiap orang harus melewatinya dan dipindai sebelum mereka keluar dari stasiun kereta. Tang Wulin mengambil cepat lingkungannya dan menyebar kekuatan spiritualnya secara luas. Itu membentuk jaring besar yang menyelidiki segala sesuatu di sekitarnya. Basis kultivasi spiritualnya sudah setara dengan Hyper Douluo. Dia dengan cepat mengetahui situasi di sekitar stasiun kereta. Ada skuadron Mesha yang sedang berpatroli di dekat stasiun. Ada lebih dari 30 tentara federal di pintu keluar. Di sisi pendeteksi kekuatan jiwa, ada 1 Mesha dan 10 tentara. Begitu mereka melihat seseorang yang mencurigakan, mereka akan segera melakukan pemeriksaan dan memverifikasi identitas orang tersebut. Tang Wulin membuat gerakan ke arah teman-temannya di belakangnya. Yang lain memperlambat langkah mereka. Tang Wulin dan Lina berjalan keluar. Pada saat yang sama, Tang Wulin perlahan menyesuaikan gelombang kejut kekuatan jiwanya secara rahasia. Ketika mereka berdua melewati detektor kekuatan jiwa dengan anggota masyarakat lainnya, detektor kekuatan jiwa segera berdengung. Para prajurit langsung memperhatikan mereka. Mereka mengangkat senapan serbu ke arah mereka. Kalian berdua, datang ke sini. Lina kaget. Hei, apa yang kau lakukan? Bagaimana Anda bisa mengarahkan senjata kepada kami? Kami siswa Akademi Skycea. Hanya melakukan pemeriksaan rutin. Silakan datang ke sini untuk memverifikasi identitas Anda. Beberapa tentara sudah berjalan menghampiri mereka. Lina tampaknya kaget. Dia sedikit bingung ketika dia berkata, "Senior, apa yang harus kita lakukan? Biarkan mereka memverifikasi semuanya." Tang Wulin tampak sangat tenang. Dia bahkan menepuk pundaknya untuk meyakinkannya. Duo ini mengikuti para prajurit ke detektor kekuatan jiwa. Para prajurit juga menurunkan senapan serbu mereka. Silakan berikan dokumen identitas Anda. Lina melirik Tang Wulin. Setelah dia mengangguk padanya, dia menyerahkan surat masuk dan kartu identitas kepada prajurit dan Tang Wulin melakukan hal yang sama. Tentu saja, dokumennya asli. Dengan sumber daya Tangsek, tidak sulit untuk menghasilkan dokumen otentik. Setelah pemeriksaan menyeluruh, prajurit yang bertugas menangani mereka berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa. Hanya pemeriksaan rutin. Anda bisa pergi sekarang." 1 cincin 3 dan 1 cincin 4. Tidak buruk memiliki prestasi seperti itu di usia Anda. Terus bekerja dengan baik. Lina melirik Tang Wulin di sampingnya. Dia berpikir, senior ini memiliki 4 cincin. Dia sangat kuat. Dia juga tidak terlihat jauh lebih tua dari saya. Tang Wulin mengangguk ke arah prajurit itu. Kemudian, dia pergi dengan Lina. Kelompok itu terus berjalan keluar dari stasiun. Pada saat itu, prajurit yang bertanggung jawab atas detektor kekuatan jiwa tiba-tiba berseru. "Apa ini? Mengapa layarnya gelap? Apakah kekuatannya terputus?" Beberapa tentara dengan cepat memeriksa detektor dalam kebingungan. Pada saat ini, 6 monster lainnya, Aruheng dan Sima Jinchi keluar dari stasiun kereta. Tidak ada yang tampak luar biasa. Setelah meninggalkan stasiun, Lina berkata kepada Tang Wulin di sampingnya, "Senior, saya sangat bersyukur bahwa Anda ada di sana. Aku hampir takut setengah mati sekarang. Mengapa Skycea City seperti ini saat ini?" Para prajurit menodongkan senjata mereka bahkan sebelum mengajukan pertanyaan. "Saya mendengar bahwa perang sedang terjadi. Benarkah itu?" Tang Wulin menjawab. "Apakah kamu berharap itu benar?" Lina menggelengkan kepalanya. "Tentu saja tidak. Perang adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Saya telah membaca dalam novel bahwa ketika ada perang, ladang akan dipenuhi dengan mayat. Menakutkan sekali." Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Saya memiliki sesuatu yang harus saya perhatikan."
Kami sudah berada di kota Skycea. Saya pikir Anda tidak akan menemui masalah di sini. Ada taksi di sana. Saya akan memanggil satu untuk Anda dan mengirim Anda langsung ke akademi. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan untuk melakukannya. Terkejut, Lina berkata, "Senior, tidakkah kamu pergi ke akademi bersamaku?" Nada suaranya dipenuhi kekecewaan. Tang Wulin menjawab, "Saya memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Jika kita bertemu satu sama lain di akademi beberapa waktu setelah ini, aku akan mentraktirmu makan." "Baiklah." Dia mencibir bibir merahnya. Jelas tidak puas. "Senior, aku akan mengambil kata-katamu tentang itu." "Memem." Tang Wulin melambai padanya. Dia membawa teman-temannya ke samping. Long Yuksue dan anggota dari unit naga darah yang datang untuk menjemput mereka sudah menunggu mereka. Ketika dia melihat mereka pergi, Lina berjalan menuju taksi terdekat dengan pandangan masam. Saat dia berjalan, tatapannya tiba-tiba menjadi jelas. Di kedalaman matanya, warna hijau samar melintas. 2 judul Douluos dan Jiwa Suci 7 Cincin. Menarik. Apakah mereka dari Battle God Hall? Mengambil taksi yang telah dipesan oleh Long Yuksue, Tang Wulin dan yang lainnya tiba di sebuah hotel kelas menengah di pusat kota Skycea. Ketika Tang Wulin kembali ke kamarnya sendiri, Amorous Douluo Zhang Xin sudah menunggunya di sana. "Yang mulia." Tang Wulin memberi hormat Zhang Xin. Zhang Xin berdiri juga. "Sekte Master." Tang Wulin berkata dengan senyum pahit. "Bahkan sekarang, aku masih belum terbiasa." Zhang Xin menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Jika bukan karena tatapannya yang agak lapuk, Tang Wulin akan berpikir bahwa orang hebat di depannya ini adalah rekannya. Lagi pula, penampilan luarnya hanya berusia 20 tahun. "Kamu akan terbiasa dengan itu. Kami akan berangkat dalam 3 hari. Pekerjaan persiapan sudah selesai," kata Zhang Xin sederhana. Tang Wulin berkata, "Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, saya benar-benar mengagumi Anda. Saya pernah mendengar bahwa pelabuhan ditutup sejak lama dan tidak ada kapal komersial yang diizinkan untuk menuju ke arah Kekaisaran Do Spirit dan Star Luo Empire. Semua informasi mengenai kedua benua telah diklasifikasikan. Bagaimana Anda bisa membuat kapal laut menuju ke arah itu?" Zhang Xin tersenyum. "Tang Sekte beroperasi di ketiga negeri. Jika tidak bisa melakukan sesuatu yang sesederhana ini, bukankah kita akan menyia-nyiakan 10.000 tahun pembangunan? Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Misi ini penting. Aku akan menyerahkan Do Spirit dan Star Luo Empires kepadamu." Tang Wulin mengangguk. "Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya akan memberikan segalanya. Untuk Tang Sek, untuk Shrek, dan untuk semua warga negara biasa. Kami akan menghindari konflik ini apapun yang terjadi." Zhang Xin berkata, "Semuanya harus berjalan sesuai rencana. Ketika Anda tiba, akan ada orang-orang dari pihak kami untuk menjemput Anda." Tang Wulin menjawab, "Dimengerti, Yang Mulia. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan kepada kami?" Setelah hening sejenak, Zhang Xin menjawab, "Satu hal lagi. Anda tidak hanya mengirim senjata yang kami pasok. Pada saat yang sama, Anda harus memastikan, dengan kemampuan terbaik Anda, bahwa senjata-senjata ini tidak akan benar-benar digunakan pada tentara federal. Kalau tidak, Tang Sekte akan menjadi penjahat di sini. Konflik antara Do Spirit Empire, Star Luo Empire dan The Federation semakin dalam. Jika mereka tiba-tiba memiliki senjata canggih dan menggunakannya untuk menyerang dan bukannya mengintimidasi, tentara federal pasti akan mengalami kerugian besar. Itu bukan sesuatu yang ingin kita lihat. Keseimbangan dalam semua ini sangat penting. Meskipun Tang Sekte memiliki pengaruh besar atas roh Do dan bintang Luo, sulit untuk memastikan bahwa kaum radikal tidak akan memulai perang. Jadi, Anda tidak boleh mundur ketika tiba saatnya Anda bersikap ketat. Anda harus membuat mereka mengerti. Kami dapat mendukung mereka, tetapi kami juga dapat menghancurkan mereka." Bab 1220, Lineup. Tang Wulin sedikit mengernyit. Itu akan menjadi posisi yang sulit dipertahankan. Zhang Xin melanjutkan, "Karena serangan terhadap markas kami tidak dapat menyediakan terlalu banyak personel untuk membantu Anda.
Hanya para penyembah dari cabang dua benua yang dapat memberi Anda bantuan begitu Anda tiba di sana. Semoga perjalananmu aman. Kami akan memberikan semua milik kami. Tang Wulin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan ini, mereka akan berhadapan dengan pejabat tinggi dari dua negara. Mereka harus berurusan dengan pertikaian di Dou Spirit dan Star Luo Empires. Mereka mungkin harus berurusan dengan pagoda roh dan pemujaan Roh Kudus. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan bahaya. Itu bukan tugas yang mudah untuk sampai pada tujuan akhir mereka. Rencana itu sudah ada sejak lama. Saya tidak akan terlalu banyak bicara tentang itu. Sekte Master, jika sesuatu tidak dapat dilakukan, ingat, keselamatan Anda sendiri harus diprioritaskan. Anda harapan Tang Sekte, serta harapan Shrek. Anda harus lebih berhati-hati saat melawan para ahli dari pemujaan Roh Kudus. Kultus Roh Kudus mungkin telah menyusup kedua kekaisaran. Mungkin bahkan tentara federal. Mata-mata semacam itu pastilah veteran para pemuja Roh Kudus. Setelah perang dimulai dan ada banyak korban, saat itulah mereka akan membuat masalah. Yang harus Anda lakukan adalah menghentikan semua ini terjadi. Anda pasti akan menghadapi sejumlah besar elit pemujaan Roh Kudus. The Holy Spirit Cult. Ketika dia memuntahkan tiga kata ini, mata Tang Wulin dipenuhi dengan niat membunuh. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki perseteruan darah dengan Roh Kudus. Banyak guru Akademi Shrek telah meninggal dalam ledakan hebat yang disebabkan oleh Roh Kudus Cult selama bertahun-tahun yang lalu. Setelah mengusir Dou Luo Asmara, Tang Wulin mengatur pikirannya. Kali ini, apa yang akan dia lakukan dapat mengubah situasi di seluruh benua. Dia sedikit bersemangat, tetapi dia juga merasa berat hati. Jika dia tidak mengalami apa yang telah dia lalui, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Penatua Long, Dou Luo yang asyik dan Dou Luo yang tak berperasaan memiliki harapan tinggi terhadapnya. Dia harus berhasil dalam usaha ini apapun yang terjadi. Perjalanan daftar mereka kedua kekaisaran kali ini juga bisa digambarkan sebagai grand. Mereka adalah Shrek 7 monster saat ini. Dewa Kekuatan, Tubuh Dou Luo Aruheng, Gale Saber Demon, Dewa Sabre Dou Luo Sima Jinchi. Semua anggota unit naga darah. Dan Yang Mulia Roh Kudus Dou Luo. Meskipun Penatua Long dan Asmara Dou Luo tidak terlibat dalam operasi itu, Roh Kudus Dou Luo Yali telah meminta agar dia menemani mereka dalam perjalanan mereka karena khawatir akan kesejahteraan mereka. Dia adalah guru jiwa sistem pemulihan terbaik di benua itu. Dengan kehadirannya, keamanan seluruh tim sangat meningkat. The Holy Spirit Dou Luo adalah Dou Luo pangkat 98 pangkat. Bahkan Tang Wulin dan yang lainnya tidak yakin seberapa kuat dia. Namun, mereka tahu bahwa dia setara dengan Hyper Dou Luo ketika dia bertarung dengan seorang master roh jahat. Jika Roh Kudus Cult tidak melepaskan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer saat itu, Akademi Shrek tidak akan semudah itu dihancurkan. Diberikan kekuatannya. Selain para ahli tingkat tinggi, Aula Dou Luo Tang Sekte juga mengirim Brigade Misha untuk menemani mereka. Ini adalah kekuatan tempur yang disembunyikan Tang Sekte. Mereka semua dilengkapi dengan peralatan superior dan Misha diawaki oleh Tuan Jiwa dengan basis budidaya 5 cincin ke atas. Ada total 120 Misha di Brigade Misha. Ini termasuk 20 Misha hitam dan 100 Misha ungu. Brigade ini sangat tangguh. Ada total 6 korps pasukan Misha di seluruh Federasi Dou Luo. Setiap korps tentara memiliki 3.000 Misha. Korps tentara akan memiliki paling banyak 20 Misha hitam. Setiap korps tentara Misha didukung oleh 20.000 orang di bidang logistik dan berbagai kendaraan pendukung. Peralatan mereka tidak terhitung. Brigade Misha Tang Sekte setara dengan sepertiga dari pasukan tempur korps pasukan Misha. Dalam perang modern di benua Dou Luo, Misha terutama terlibat dalam pertempuran darat dan dataran rendah. Pertempuran ketinggian tinggi adalah domain pesawat tempur. Saat ini, ada 3 brigade pesawat tempur jiwa di benua Dou Luo. Ada total sekitar 1.000 pesawat tempur jiwa. Ini adalah keuntungan terbesar mereka yang dapat mereka gunakan untuk sepenuhnya menekan dua benua lainnya. Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire jelas tertinggal di belakang dalam pesawat tempur dan teknologi Misha. Ini terutama berlaku dalam hal pesawat tempur jiwa. Bahkan perkiraan tertinggi menghitung unit Star Luo Empire kurang dari 200.
Dalam hal teknologi, mereka setidaknya satu generasi di belakang benua Douluo. Dou Spirit Empire memiliki 100 pesawat tempur paling banyak. Keadaan teknologi mereka lebih buruk daripada Star Luo Empire. Tang Wulin telah melakukan penelitian dengan para pejabat tinggi di Akademi Tang Sekte dan Shrek sebelumnya. Jika perang pecah, langkah pertama Federasi adalah memusnahkan kekuatan udara Star Luo dan Dou Spirit Empires untuk mendapatkan kendali atas langit. Meskipun Mesha juga bisa terbang, kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada pesawat pejuang jiwa. Kecuali itu adalah Mesha hitam. Mesha juga akan mengkonsumsi lebih banyak energi daripada pesawat tempur. Saat ini, teknologi pesawat tempur jiwa sedang berkembang dengan sangat cepat. Itu bahkan mulai menggabungkan beberapa teknologi luar angkasa yang masih eksperimental. Dibandingkan dengan Mesha, biaya pembuatan pesawat tempur mahal. Namun, ada lebih banyak kemungkinan. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi seorang Mesha untuk pergi ke luar angkasa. Setidaknya tidak dengan teknologi yang tersedia pada saat itu. Prestasi itu hanya mungkin untuk Mesha ilahi. Selain Brigade Mesha, Sekte Tang juga mengirim pesawat tempur untuk mengawal mereka. Mereka semua adalah produk dari teknologi terbaru. Namun, mereka tidak terbiasa berperang. Fungsi mereka adalah sarana untuk melarikan diri bagi Tang Wulin dan yang lainnya jika dan ketika segala sesuatunya di luar kendali. Mereka telah mempertimbangkan semua kemungkinan hasil. Yuxue, apakah kamu punya waktu? Kita akan jalan-jalan di pantai. Tentu. Tang Wulin tidak membangunkan yang lain. Meninggalkan hotel dengan Long Yuxue diam-diam. Mereka memanggil taksi dan pergi ke pantai. Meskipun sudah 3 bulan, mereka masih belum selesai membuat baju perang 3 kata mereka. Semakin tinggi peringkat armor pertempuran, semakin sulit untuk merancang dan menuliskan sirkuit jiwa. Saat ini, Shrek Seven Monsters berada dalam situasi yang canggung karena tidak memiliki battle armors untuk digunakan. Semua logam untuk Mesha telah menyelesaikan soul forging. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan setiap baju sirah pertempuran yang dibuat Yuanen Yehui dan Ye Xinglan, kekuatan tim mereka dapat ditingkatkan dengan torehan. Ketika sampai pada armor perang 3 kata, prosesnya tidak semata bergantung pada kekuatannya sendiri. Itu juga ada hubungannya dengan keberuntungan seseorang. Tidak mudah untuk mencapainya dengan sempurna. Ini terutama benar ketika Tang Wulin telah menempa hampir semua logam yang mereka miliki untuk membuat armor pertempuran 3 kata menggunakan metode yang paling ekstrim. Ini membuat pembuatan armor perang 3 kata menjadi sangat sulit. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sudah memberikan semuanya. Namun, jika mereka ingin menyelesaikan armor pertempuran 3 kata semua orang, itu akan memakan waktu. Tang Wulin menurunkan jendela sedikit dan menerima angin laut dengan bau amis dan tajam. Dia merasakan sensasi relaksasi yang langka. Pandangannya tampak tidak fokus pada apapun di luar jendela. Untuk Tang Wulin, jarang ada waktu untuk menjadi begitu saja. Dia sudah jauh dari rumah begitu lama sehingga konsep memiliki satu tampak jauh baginya sekarang. Namun, ketika aroma yang familiar memenuhi lubang hidungnya, itu masih memberinya perasaan berada dalam mimpi. Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa saat yang paling membahagiakan baginya bukanlah dalam perbaikan sehari-hari. Tetapi sebenarnya itu adalah hari-hari ketika ia bebas dari kekhawatiran dengan orang tua dan Naer. Meskipun ingatannya memudar sekarang, setiap kali dia mengenangnya, dia masih akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia akan mencari orang tuanya dan Naer apapun yang terjadi. Gu Yue memiliki penampilan Naer dan bahkan mengubah namanya menjadi Gu Yuena. Dia telah menghindari ini selama ini. Namun, menghindarinya bukanlah solusi. Tang Wulin tahu di lubuk hatinya bahwa hilangnya Naer pasti terkait dengan Gu Yue. Ketika dia kembali dari misinya ke dua kerajaan, dia yakin bahwa kekuatannya akan mencapai tingkat yang baru lagi. Ketika waktu itu tiba, dia akan bertanya pada Gu Yuena tentang ini. Apapun yang terjadi, dia akan bertanya padanya di mana Naer berada dan bertanya tentang. Dia menghela nafas panjang. Tatapan Tang Wulin mulai hilang. Setiap kali dia memikirkan Gu Yuena, dia tidak bisa menenangkan hatinya. Long Yuxue duduk di samping Tang Wulin. Dia melihat keluar jendela, tetapi matanya tertuju padanya. Bulu matanya sangat panjang. Bahkan Long Yuxue,
Sebagai seorang wanita, cemburu pada mereka. Matanya terlalu indah. Terutama ketika dia hanya menatap melamun. Wajahnya begitu lembut sehingga membuatnya patah hati. Lambat laun, dia tampak muram. Mungkin yang dilihat orang lain adalah kualitasnya yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Dan bakat alami yang luar biasa. Dan mungkin itu karena dia terlalu memperhatikannya. Tetapi Long Yuksue melihat banyak hal tentang dirinya yang tidak dimiliki orang lain. Dia memikul terlalu banyak. Pasti ada sesuatu yang terjadi antara dia dan pacarnya. Kalau tidak, mengapa dia tidak ada di sini di sampingnya? Setelah begitu lama, dia pria yang baik. Jadi mengapa pacarnya tidak mau tinggal di sisinya? Tang Wulin seperti misteri dan perangkap baginya. Dia jelas tahu bahwa semakin dekat dia padanya, semakin sulit baginya untuk mengekstrak dirinya dari ini. Namun, Long Yuksue tidak bisa tidak tertarik padanya. Sangat disayangkan berada bersama pria seperti ini. Tapi kupikir mengenalnya adalah salah satu hal paling menarik yang terjadi padaku. Long Yuksue tahu bahwa dia tidak pernah menyesal menyukai pria ini di sampingnya. Bersambung.